Sunarni. Oke. Ini biasanya ada berapa siswa ini? Untuk yang kelas 2 biasanya. Kita nunggu yang lain dulu aja ya. Oh, oke. Berarti ini yang hadir masih 1, 2, 3, 4. Masih 5 orang berarti yang hadir. Nanti kalau misalnya paling enggak 10 orang kita mulai ya. Atau mau langsung mulai aja? Iya, maaf. Maaf saya baru pertama kali jadi tadi kurang paham, kurang komunikasi juga. Oke. Ini kan saya baru pertama kali. Perkenalan dulu aja ya. Saya Lesatiari. Jadi di sini saya ngajar bahasa Indonesia. Berhubung modulnya juga belum datang, jadi saya ini mau share file dulu. Nanti kalau teman-temannya yang belum hadir di sini nanti bisa di-share filenya. Nanti juga saya share di Facebook. Nah. Oke, saya share file dulu ya. Jadi, pertama saya di kelas bahasa Indonesia ini, saya nggak akan ngasih banyak-banyak tugas. Mungkin cuma 2 tugas aja, itu satu tugas belum UTS sama 1 tugas belum UAS. Jadi, itu tugasnya juga bobotnya, nanti saya ngasih bobotnya juga bakalan gede, tugasnya nggak sulit-sulit. Terus keaktifan juga. Jadi kalau misalnya aktif menjawab, aktif bertanya, itu saya juga akan ngasih poin di situ. Jadi keaktifan juga penting. Oke. Terus kalau ini kan untuk pertama, oh ini 6 orang ya yang baru datang, siapa ini? Oh oke. Kalau yang baru datang, tulis ini ya. Tulis nama, dan nomor induk untuk absen.
Oke, saya lagi upload materi. Jadi untuk pembahasan hari ini itu tentang merangkum khotbah atau merangkum informasi yang kita terima dari pidato, dari khotbah. Jadi untuk menerima informasi itu biasanya apa yang harus kita lakukan untuk merangkum suatu pidato atau merangkum suatu khotbah, itu apa yang biasanya kita lakukan? Ya apa? Kalau iya, benar, Mbak Ami, mencatat poin-poin penting seperti topik atau hal apa yang sedang dijadikan pembahasan. Betul. Itu ya, dia sebenarnya mencatat poin-poin pentingnya aja. Kalau misalnya merangkum, kita nggak akan mungkin dapat semuanya. Maksudnya, ketika pembicara mengungkapkan suatu, jangan semuanya ditulis. Hanya kata kuncinya saja. Nanti ketika pembicara selesai menyelesaikan khotbahnya, menyelesaikan pidatonya, baru kita mengembangkan dari kerangka apa yang sudah kita tulis. Oke. Sudah 7 orang hadir. Oke, jadi saya akan berikan di kelas ini kita lebih banyak nonton video, lebih banyak mendengarkan, dan merangkum. Jadi saya akan memberikan link video, nanti dirangkum aja, langsung dirangkum. Intinya apa? Ini durasinya cuma sekitar 10 menit. Silahkan buka link yang saya kasih, dan itu durasinya cuma sekitar 8 menit kalau nggak salah. Nanti kita coba share apa isi dari video itu. Oh iya, nggak apa-apa. Saya juga telat ngasih info soalnya. Oke, sambil nunggu upload file,
Coba itu linknya dibuka dulu. Itu link video dari Mario Teguh, nanti kalian coba didengarkan dan dirangkum. Dia itu bicarakan soal apa. Ayo kita bahas bersama-sama. Kita bahas bareng-bareng. Jadi dengan seperti itu kalian akan terbiasa untuk mendengarkan dan merangkum apa isi dari oke. Saya share-nya lewat YouTube aja ya. Tadi sudah kenalan. Kenalan lagi. Iya, telat, Mbak. Langsung yang barusan datang, langsung tulis nama, nomor induk aja. Langsung ikutin aja ya. Linknya saya share di Facebook aja. Oh, oke. Maaf. Ya, ini linknya. Link dari Mario Teguh. Saya share lewat Facebook dulu ya. Udah saya share di Facebook, coba dibuka lewat Facebook aja. Ya Mbak, maaf tadi saya telat share linknya. Kirain mulainya jam 9, jadi saya share-nya juga jam 9. Tadi Mbak Ratni yang udah bisa jawab soal merangkum ya. Jadi yang baru datang, kalau misalnya saya ngasih pertanyaan dan kalian aktif menjawab, atau ketika saya ngomong kayak gini kalian tanya soal materi, kalian akan mendapatkan poin. Jadi kalau misalnya lebih ke nilai keaktifan, di sini saya akan menitik beratkan nilai tugas. Itu saya set saja di whiteboard. Jadi selama 1 semester akan hanya ada 2 tugas. 2 tugas. Tugasnya nggak mungkin susah. Biasanya 2 tugas, 1 yang sebelum UAS dan sebelum UTS dan sebelum UAS. Terus setelah itu nilai keaktifan. Itu menjawab dan ditanya.
Oke, oke. Oke, 10 menit dari sekarang ya untuk buka video dan merangkum. Videonya itu kan tadi kan saya kasih link video. Nah, link video itu dibuka dan dirangkum. Yang bisa ngerangkum itu, dirangkumnya lewat chat aja. Lewat chat. Pasti masing-masing orang punya rangkuman sendiri-sendiri kan? Nah, coba yang didapat dari video itu apa? Informasi apa yang dapat dari video itu? Sudah di-share di Facebook ya, link videonya. Di Facebook, lihat di Facebook. Itu udah ada linknya. Ini saya soalnya nggak pakai mic, ini saya pakai mikrofon laptop, jadi kalau ngetik kedengeran ya. Oke. Ini buka videonya. Oke. Ya udah, saya share lagi deh. Bentar ya. Dikejar pakai C Taiwan gelombang 1. Itu saya sudah share link video di situ. Coba dilihat di Facebook. Nggak ada. Teman-temannya udah lihat loh. Ntar ya, nunggu yang lain dulu. Udah ya. Udah bisa dibuka semua. Karena tadi udah saya share semuanya ya, di board saya share, di Facebook saya share, di chat saya share. Nah, saya beri waktu 10 menit untuk videonya, nanti dirangkum dan langsung diketik aja di sini yang informasi apa yang dapat dari video itu. Oke. Oke, Mbak Ana. Cara anak muda yang ingin sukses selalu merasa galau. Ya, bisa. Masuk. Yang lainnya?
Ini Mbak Ana ya. Inti dari video itu apa? Yang masih jawab itu Mbak Ana ya. Mulainya ditunggu jawabannya. Intinya oke, kita lihat satu-satu dulu ya. Mbak Ana, cara anak muda yang ingin sukses selalu merasa galau. Kenapa anak muda yang ingin sukses dipengaruhi oleh cinta, tapi di sini ada cinta yang lebih besar, yaitu cinta Allah dan orang tua. Oke. Mas Wawat. Oke, jawabannya 2 dari Mas Wawat ya. Mas Wawat. Mbak Uli.
Oke, masih 6 orang yang jawab. Yang lainnya tunggu ya. Sampai 3 menit lagi. Tunggu 3 menit lagi rangkumannya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, nggak apa yang masih rangkum. Yang masih rangkum diselesaikan dulu rangkumnya. Oke, Mbak Risa udah siap aja milik Risa. Dia Mbak Santi tadi udah menjawab. Oke.
Oke, udah ya, waktunya udah habis ya. Jadi, ini rangkumannya ya udah lumayan bagus. Saya kasih komentar dikit aja ya. Jadi yang namanya merangkum informasi itu kita hanya merangkum informasi dari sang pembicara. Jadi sebaiknya ketika merangkum kita tidak memberikan pemikiran pribadi kita. Seperti contohnya tadi kan ada juga yang bilang, tapi menurut saya, tadi jawabannya yang merangkum ada yang bilang, tapi menurut saya studi itu lebih penting. Tapi menurut saya cinta kepada Allah itu lebih penting. Menurut saya itu bukan suatu rangkuman, itu pemikiran dari kita sendiri. Jadi, terus ada juga rangkuman cuma dikasihin kata kuncinya aja. Kata kuncinya saja misalnya, cinta, studi, galau. Itu bukan merangkum. Itu merangkum, itu namanya ngasih judul. Ngasih tema, bukan merangkum. Jadi yang namanya, ya memang kita boleh ngasihin, kita boleh mencatat hanya kata-kata yang penting saja, tapi kita kan di situ juga mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, kita ketika membaca kata-kata kunci yang kita tulis, kita jadi bisa membuat rangkuman dengan bahasa kita sendiri, tapi yang juga menjadi suatu bacaan, bukan sekedar kata-kata saja. Tapi dari kata-kata yang sudah kita tata tersebut, kita kembangkan menjadi suatu rangkuman. Jadi, terus saya mau tanya, tadi kan udah dilihat kan videonya semuanya. Untuk mengecek aja nyimak atau enggak, walaupun ini bisa nyontek lagi ya lewat YouTube. Berapa persen dari penontonnya itu yang memberikan jawaban studi lebih penting? 80%. Oke, sejauh 80%. Ada lagi jawaban lain? 80% ya. Pertanyaannya, berapa persen penonton yang memberikan jawaban bahwa sukses dalam studi itu lebih penting daripada cinta? Berapa persen, Mbak? Bukan yang single atau yang double. 87% ya, benar. 87%. Kalau mbak-mbaknya kira-kira lebih penting mana? Antara studi atau cinta ini? Oh, cinta ya? Dua-duanya penting. Ya, harus seimbang sih ya. Ya, balance. Terus tadi judulnya, tadi apa? Judul dari video itu tadi apa? Oh, sekarang kerja. Remaja, studi atau cinta? Oke. Itu ya tiap orang membeda-beda. Jadi
tergantung juga orang yang mau milih yang mana, mau milih karir kah, mau milih studi kah, atau mau milih cinta. Tadi kan, ya tadi judul videonya kan remaja, studi atau cinta, benar. Tapi kira-kira itu judul itu udah pas belum sama isi dari video itu? Atau apakah ada judul yang lebih pas lagi untuk video itu? Belum pas, kurang pas. Kurang pasnya kenapa? Kayak disingkat, oke. Alasannya dulu. Oke. Oh ya nggak apa Mbak Rahmawati, nanti sambil aja, sambil dengerin sambil kerja nggak apa-apa. Tadi ada jawaban yang bagus nih. Maaf saya lupa namanya, Top Spoil ini. Ini ya benar, karena yang mereka bahas itu alasan dibalik kesuksesan remaja. Bukan masalah studi atau bahas soal cinta. Jadi di situ emang judul itu sebenarnya berpengaruh sama isi video. Kalau misalnya kayak seperti tadi isi videonya ternyata malah peranan alasan dibalik kesuksesan. Tadi kenapa yang ditonjolkan untuk judulnya itu malah studi, remaja, studi dan cinta. Sebenarnya walaupun itu secara tidak langsung juga ada hubungannya. Mas tadi yang Fox Girl tuh nama aslinya siapa? Maaf saya lupa. Eka. Mbak Eka. Oke. Ya tadi yang dibilang Mbak Eka benar. Jadi yang dibahas itu lebih karena kesuksesan remaja. Terus beda absen dulu yang absen dulu. Jadi di sini di video itu kira-kira judul yang lebih pantas, yang lebih pas, itu judulnya apa? Judul yang lebih pas di video itu. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan remaja saat ini. Oke, Mbak Eka udah jawab. Namanya
faktor pendorong kesuksesan remaja. Riri. Sudah jawab semua? Oke, udah ya. Jadi kalau judul, karena judul suatu pidato atau suatu pembicaraan, pidato, khotbah itu sebisa mungkin singkat, menarik, dan menggambar yang paling penting itu menggambarkan isi dari pembicaraan tersebut. Jadi ketika kita memberikan judul itu sebisa mungkin jangan kata-kata aja, kayak misalnya contohnya tadi itu kurang mendeskripsikan, kurang menggambarkan isi dari video tersebut. Iya, benar, SPJ, singkat, padat, jelas. Jadi kalau misalnya dari semua jawaban ini, oh ya, dan kalau ngasih judul, terutama kalau misalnya untuk pidato atau untuk khotbah itu, usahakan yang netral. Maksudnya yang netral itu jangan mengandung suatu yang persuasif. Persuasif itu kayak nggak netral. Nggak netral, nanti kalau misalnya kita udah masuk ke yang persuasif, itu beda lagi. Karena ini kan jangan agama. Enggak bawa agama dan ras. Ya benar, judul nggak boleh bawa agama dan ras. Ya tergantung isinya juga sih. Jadi kalau misalnya ini jawaban yang paling oh ya, dan judul jangan terlalu panjang. Kalau judul terlalu panjang nanti malah dikiranya nanti isinya sama judulnya nanti malah saingan. Yang ya itu SPJ aja, singkat, padat, jelas, itu aja. Jadi tadi udah ada kok jawaban yang bagus. Ini faktor pendorong kesuksesan remaja. Itu udah bagus dari Mbak Riri. Singkat,
pada jelas. Faktor pendorong remaja menuju kesuksesan. Sebenarnya ini pun bukan hanya faktor pendorong ya kalau saya lihat. Itu pun juga bisa menjadi bukan pendorong kesuksesan. Saya bisa juga itu bisa membuat kegalauan juga. Ya, faktor yang berpengaruh. Lebih ke faktor yang berpengaruh. Faktor yang berpengaruh pada kesuksesan remaja. Itu apa aja? Jadi, dalam video itu kan menjelaskan, ya, remaja itu lebih cenderung dia semangat dalam studi itu apa? Enggak apa-apa. Oke, ini kan itu sebenarnya jawabannya Mbak Eka tadi udah benar. Jawabannya Mbak Eka. Tapi ya itu emang kurang singkat. Bang Mbak Riri nggak lihat video tadi malam. Tapi nyimak chatnya kan. Ya, jadi tadi Mbak Eka udah benar sebenarnya, udah isi dari video itu udah benar, tapi terlalu panjang. Karena judul sebaiknya jangan terlalu panjang. Yang penting dia bisa menggambarkan isi dari pembicaraan itu, udah. Ini saya udah upload materi. Udah semuanya udah bisa melihat belum materi? Udah ya, saya. Di situ kan juga di loadingnya agak lama. Kecil apanya? Jadi kalau misalnya ini kan di sini kan cara menemukan isi pokok khotbah atau isi pokok dalam suatu pidato atau pembicaraan. Itu yang pertama. Ya udah, saya bacakan. Nanti saya share juga di Facebook. Jadi yang pertama, kalau misalnya kalau misalnya mendengarkan khotbah itu, tulis judul atau tema yang diangkat. Terus nama pengkhotbahnya. Itu oke, nggak apa-apa. Nanti ini juga di-share kok, Mbak Amini. Jadi kalau misalnya dalam mendengarkan khotbah itu yang penting judul, tema, nama pengkhotbahnya. Latar belakang di khotbah itu ya
tentang isinya itu. Pasti kan kalau misalnya dalam suatu kayak misalnya tadi, videonya tadi, latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu remaja sering galau. Sering galau dalam menentukan kesuksesan gara-gara dia bingung antara milih studi dan cinta. Ya itu bolehlah halaman belakang. Oke. Udah, ada yang tanya lagi nggak? Ada yang tanya lagi? Nggak ya? Kalau enggak, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Oke. Jadi kalau misalnya enaknya bahasa Indonesia itu kita cuma lihat video, dengar cerita, baca cerita, rangkum. Bisa juga gitu lagi. Lihat video, dengar berita atau apa. Setelah itu rangkum. Di mana-mana bahasa Indonesia kayak gitu. Paling nanti yang agak-agak ngafal dikit itu ya kata-kata serapan, berimbuhan, majemuk, itu mungkin yang teori itu. Yang lainnya ya senang-senang aja sih. Oke. Ya nanti ya, mau dikasih tugas buat cerpen nggak? Kira-kira kalau misalnya tugasnya buat cerpen, pada keberatan nggak? Oh, pada suka bikin cerpen. Oke. Ini kelasnya sampai jam Oke, ini ya, oke. Sampai 22.20, sampai jam 11. Ya udah jam 22.30 lebih dikit lah. Ya, oke. Jadi gini aja deh, berarti ini enggak. Ya, materi selanjutnya dikit aja lah. Oke, jadi ini bahas tentang tugas. Katanya pada suka bikin cerpen ini. Nggak usah cerpen ya, jadi untuk tugas yang sebelum UTS, tadi kan saya bilang kan ada 2 tugas. Tugas sebelum UTS sama tugas sebelum UAS. Cuma 1 aja. Biasanya 2 tugas. 1 tugas sebelum UTS, 1 tugas sebelum UAS. Yang tugas sebelum UTS, oke, nggak apa-apa. Simak aja. Kalau yang tugas sebelum UTS itu bikin suatu karangan. Terserah, itu mau cerpen, mau pengalaman pribadi, atau mau novel juga boleh, nggak apa bikin novel kalau waktunya sempat. Temanya bebas. Temanya bebas tapi ini ya, pakai bahasa Indonesia yang baku. Kalau pakai bahasa gaul, nggak mau saya. Temanya terserah. Minimal berapa halaman? Minimal 2 halaman cukup lah. 2 halaman. Dikumpulnya
belum UTS. Jadi waktunya masih panjang. Terserah, mau dicicil sekarang juga boleh, mau dicicil kapan boleh. Iya, waktunya masih panjang. Belum UTS loh, bukan UAS. Belum UTS. Itu tugasnya. Tapi ingat, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, emang masih lama banget. Jadi kasih apa mau tugasnya banyak? Saya kasih emang tugas sedikit aja. Ya biar santai. Biar yang tugas banyak-banyak biar pelajaran lain aja. Kalau pelajaran bahasa Indonesia santai aja. Yang tugas yang banyak-banyak kan udah pelajaran lain itu. Jangan pidato. Bukan pidato. Karangan. Suatu karangan. Tema bebas. Mau novel, mau cerpen, atau cerita pendek, cerita panjang, terserah. Kalau misalnya mau bikin novel juga nggak apa-apa sih. Kalau waktunya sempat. Ya kalau tadi kan saya bilang kalau misalnya mau bikin novel nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan ya. Kalau bahasa Indonesia, iya temanya bebas. Kalau bahasa Indonesia bingung ya tempatin titik atau koma. Kalau misal udah yang bisa, ada yang belum. Ya nanti ini aja ya, saya kasih materinya ya. Kalau misalnya ngomong kayak gini juga. Kalau misalnya ngomong gini susah, harus ada contohnya. Nanti saya kasih ini nih aja. Materi untuk cara cara membuat karangan, penempatan titik koma, tanda baca, dan lain sebagainya. Nanti saya kasih materinya, biar nanti tulisannya karangannya bisa bagus sesuai dengan EYD, sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini aja, nanti yang menurut saya karangan yang paling bagus, 2 karangan cukup lah. 2 karangan yang paling bagus, nanti saya share. Nanti saya bacakan deh. Oke, nanti saya share materinya untuk yang masalah penggunaan tanda baca dan penggunaan huruf kapital, titik koma, tanda tanya, dan lain-lain. Oke, lanjut ke materi selanjutnya dulu ya. Ini biasanya kan udah share materi di Wizik, materi bahasa Indonesia. Udah bisa lihat semua ya. Udah bisa. Halo. Oke. Udah bisa lihat semua ya materinya. Coba buka, sebelum buka halaman dulu deh. Ada yang tahu tentang hikayat? Hikayat itu apa? Hikayat. Hikayat itu apa? Kisah. Benar, kisah. Ada yang lain? Kisah, cerita. Oke.
dongeng, cerita rekaan, lagi. Oke, yang paling mendekati, nggak mendekati sih, sebenarnya semuanya benar. Cerita, hikayat itu kalau misalnya secara bahasa itu kisah, cerita. Tapi yang paling bagus jawabannya Mbak Eka. Benar, cerita. Jadi ini cerita atau kisah yang dipengaruhi dengan unsur-unsur Melayu. Jadi kayak itu sangat dipengaruhi unsur Melayu. Ya, tepuk tangan. Kalau contoh hikayat yang Mbak, Mas tahu apa? Ini ada Masnya kan? Ada kan? Oh, nggak ada ya? Mbak semua. Oke, maaf. Nggak semua. Ya udah. Contoh hikayat apa? Judul hikayat. Kisah 1001 Malam. Apa lagi? Abu Nawas, oke. Ini Mbak Eka udah baca materinya kayaknya ya. Benar, Abu Nawas. Ujini. Ini sampai bahas hikayat Mbak Amini. Jadi kalau jenis hikayat itu bisa dibaca ya halaman 23. Materinya bisa dibaca halaman 23. Jadi jenis hikayat itu dibagi jadi 2. Berdasarkan historis dan berdasarkan isinya. Jadi kalau historis itu ada hikayat yang berunsur Hindu, ada hikayat berunsur Hindu Islam, dan hikayat yang berunsur Islam. Nah, itu udah jawab tuh, Mahabharata itu dari Indo apa India. Mbak Ami ini ada bukunya, ada saya share. Ya itu kan Mahabharata kan hikayat yang berunsur Hindu. Mahabharata itu hikayat yang berunsur agama Hindu. Mahabharata itu dari India, tapi kan sudah kita sama India kan udah kayak namanya terasimilasi gitu budayaannya. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu ya ada kisah Mahabharata itu dari India tapi aslinya. Terus hikayat juga dibagi bisa berdasarkan isinya. Ada jenis rekaan. Kalau jenis rekaan, ini maksudnya apa? Kalau misalnya hikayat kan ada dibedakan berdasarkan isinya. Kalau yang jenis rekaan, maksudnya jenis rekaan apa? Maksudnya apa? Nggak nyata.
Oke. Sampai ceritanya. Ya benar ya, direkayasa atau benar, benar. Fiktif belaka, benar, ceritakan itu berarti rekayasa. Artinya nggak terjadi. Kalau yang jenis sejarah itu terjadi atau enggak? Oke. Oke, benar. Jadi kalau misalnya sejarah itu ada buktinya. Hikayat tersebut benar-benar terjadi dan ada buktinya. Kalau yang ketiga, jenis biografi. Kalau yang jenis biografi seperti apa? Yang menyangkut bumi. Yang lain? Tentang seorang. Oke, mencari hidup. Oke, benar ya. Jadi kalau misalnya biografi itu menceritakan tentang kehidupan seseorang. Biasanya kalau biografi itu menceritakan dari dia lahir atau dia kecil sampai dia melakukan suatu terbesar dalam hidupnya sampai dia wafat. Jadi yang hikayat jenis biografi ini orangnya benar-benar ada, dia biasanya melakukan perubahan besar. Makanya itu dia sampai dikisahkan dalam suatu hikayat karena dia sudah memberikan perubahan besar. Entah itu di negaranya, entah itu di agamanya, di masyarakat. Oke, lanjut ya. Kalau unsur intrinsik dan ekstrinsik, kan kalau misalnya semua ini nggak hanya hikayat, semua cerita itu pasti ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu apa sih? Intrinsik apa? Unsur intrinsik itu apa? Jangan copy paste dari ini ya. Jangan copy paste dari materinya ya. Oke. Oke. Dalam ya, intrinsik. Bukan inti cerita tapi unsur ya, unsur yang membangun cerita yang berasal dari dalam cerita. Ya benar, kayak tema, tokoh, alur, setting, sudut pandang. Kalau orang bercerita, orang dalam suatu kisah atau cerita, itu ada yang namanya sudut pandang. Sudut pandang itu masuk ke unsur intrinsik. Kalau sudut pandang itu dibagi menjadi berapa? Point of view, sudut pandang suatu cerita. Itu dibagi menjadi berapa?
menjadi 3. Oke. Sudut pandang itu, sudut yang 3 itu apa aja? Oke, yang jawab 3 itu apa aja? Pandang itu dari 3 itu apa? Yang 3 itu jawab apa aja? Yang 4 itu apa aja? Kalau bisa ini jawabnya 3.2, sudut pandang apa, sudut pandang apa, sudut pandang apa. Ya, jawabnya komplit. Oke, jawabannya dan yang benar iya. Yang benar sebenarnya secara garis besarnya itu benar. Sudut pandang itu sebenarnya cuma dibagi menjadi 2. Sudut pandang orang pertama sama sudut pandang orang ketiga. Pertama dan ketiga. Jadi tadi siapa ini? Kayaknya Mbak Eka tadi yang jawab. Jawabnya lengkap banget. Nah, orang pertama sebagai pelaku utama, orang pertama sebagai pelaku sampingan, orang ketiga sebagai pelaku utama, orang ketiga sebagai pelaku sampingan. Itu jawaban yang komplit. Tapi sebenarnya sudut pandang itu yang secara besarnya ya, itu kalau misalnya suatu cerita itu 2. Ini Mbak Ratmi, ini modulnya, ini sebelum modulnya datang kita pakai buku ini dulu aja, pakai materi ini dulu. Jadi ada 2, itu karena ketika ada yang bilang sudut pandang orang kedua, di cerita nggak bisa sudut pandang orang kedua. Karena sudut orang kedua apa? Orang kedua itu kamu, kalian, kan nggak, apa ada pernah cerita itu, kamu lahir di sini, menceritakan tentang kamu. Karena enggak, kalau misalnya menceritakan tentang kamu berarti menceritakan tentang pembaca kan. Nah itu udah diajarin kan dulu. Gak apa-apa. Makanya biar nggak lupa di review. Udah 4 apa ini maksudnya? Ya, 4 sudut pandang, tapi sebenarnya kan ini kan 4 sudut pandang, ini kan orang pertama sebagai pelaku utama, orang pertama sebagai pelaku sampingan. Tapi dalam garis besarnya kan 2 sebenarnya. Orang pertama sama orang ketiga.
Mau selesai jam setengah 11 atau jam 11? Setengah 11 aja? Ya jam 11? Oke. Adalah ada yang baru join loh tadi. Oke, jam setengah 11. Jadi tinggal 2 menit lagi ya. Jadi pertanyaan terakhir. Ini kan ada 2 cerita nih. Di sini ada 2 cerita. Hikayat Merah Silu dan Hikayat Abu Nawas. Sebutkan tokoh-tokoh di dalam 2 cerita tersebut. Nggak usah 2 cerita deh, waktunya udah 1 menit lagi. Di cerita Hikayat Abu Nawas saja yang dikit ceritanya. Tokohnya Hikayat Abu Nawas. Sebutkan tokoh-tokoh di dalam cerita Hikayat Abu Nawas. Abu Nawas sama Sultan. Terus itu amanat, ini bacain cepat aja. Amanat yang bisa diambil dari cerita tersebut apa? Pertanyaan terakhir, ini benar-benar pertanyaan terakhir. Amanat yang bisa diambil dari cerita tersebut. Baca aja bentar. Terakhir. Setelah ini, 1 orang aja yang jawab, kelas selesai. Udah bisa lihat. Udah nih bisa lihat kan? Coba. Ya, Eka. Kebijakan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaannya sebenarnya sangat rumit oleh baginda wajah. Belum sih. Itu bukan suatu moral cerita, bukan suatu amanat. Oke, udah gini aja. Ini materi udah saya upload. Udah ada 1 yang jawab walaupun kurang benar. Tapi nggak apa, besok kita bahas lagi soal hikayat, soalnya waktunya udah habis. Iya, nggak apa-apa. Ini aja. Ini dibaca ya sambil. Ini bukan suatu tugas yang benar-benar tugas enggak, cuma dibaca aja sesempatnya. Materi ini nanti yang udah saya upload nanti di download aja, atau nanti saya juga di Facebook juga saya post. Nanti di download, jangan lupa download, nanti dibaca aja. PR, ya nggak PR juga sih. Ya nanti saya share. Kalau sempat dibaca, setelah itu amanatnya apa? Kalau nggak sempat ya besok kan masih ada kelas, besok ada kelas lagi ya jam 9 ya mulainya. Nanti saya share 1 jam sebelumnya. Yang besok yang bisa menyampaikan amanatnya apa ya dapat poin. Yang nggak bisa menyampaikan amanatnya apa ya nggak dapat poin. Itu aja. Oke, besok saya share linknya lebih awal. Oke.
Oke, 1 jam sebelumnya, jam 8 gitu ya, saya share ya linknya ya, link fisiknya. Ya, besok disampaikan besok aja. Oke, nanti saya ada sorean deh, linknya. Aku ya maaf, baru pengalaman pertama, jadi tadi juga buru-buru. Ya, silahkan. Terima kasih ya semuanya. Selamat malam. Yang mau mandi, yang mau makan. Ya udah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.